Rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir, sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Saya berdoa agar kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Makin mudah untuk rasakan bahagia. Dan makin mudah untuk menyadari bahwa saat ini pun kita sudah sejahtera. Oke, Sobat RTD. Kali ini saya ingin sharing mengenai light worker. Karena ada beberapa pertanyaan yang DM ke saya mengenai light worker. Light worker adalah pekerja cahaya. Itu arti katanya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, light worker. Dalam bahasa Indonesia, pekerja cahaya. Oh ya, Sobat RTD, sudah ngopi? Jika belum, ngopi dulu yuk. Ngopi bisa membuat pikiran bekerja semakin cepat. Tapi kalau ingin pikiran bekerja semakin dalam, cobalah teh. Saya seruput kopinya dulu ya. Oke, lanjut lagi. Light worker, seorang pekerja cahaya, adalah orang-orang yang berbagi cahaya ke sekitar. Orang-orang yang berbagi energi, ketenangan, dan kesadaran ke sekitarnya. Berbagi kasih sayang pada sekitarnya. Siapa saja sih light worker ini? Secara umum, light worker adalah orang-orang yang membantu sesama dengan tulus dan ikhlas. Orang-orang yang membagikan kasih sayangnya kepada sekitar dengan tulus serta ikhlas. Light worker ini adalah siapa saja, tidak mengenal ras, suku, agama, bahasa, negara, letak geografis, tidak. Ini adalah semuanya. Kebetulan menjadi populer karena banyak orang yang sekarang suka mengambil arti atau kata serta kalimat dalam bahasa Inggris. Sebetulnya dari dulu sudah ada. Di Indonesia atau di Nusantara juga sudah ada. Penyebutannya macam-macam. Dan di semua tempat atau di berbagai tempat, ya tentu saja berbeda-beda penyebutannya. Ada orang yang bilang mereka ini melakukan servis untuk Tuhan, melakukan pelayanan kepada sesama. Orang-orang yang berbagi rahmat dari Tuhan, menjadi saluran berkat dari Tuhan, berbagi berkah untuk sesama, dan macam-macam lagi sebutannya. Tapi secara khusus, bagi saya pribadi, light worker itu juga harus sudah terhubung dengan cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan yang mana? Cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita sini. Di dalam diri Sobat RTD juga ada. Nah, bila mereka belum terhubung dengan cahaya Tuhan, mungkin paling tidak minimal ada orang-orang di sekitar mereka yang sudah terhubung. Mungkin ada beberapa orang di organisasi itu yang sudah terhubung dengan cahaya Tuhan dan menjadi tempat referensi berbagi kepada teman-temannya, para anggota light worker yang lainnya. Tapi seharusnya, dan memang sekarang semua sedang berusaha untuk meningkatkan kapasitas dirinya masing-masing. Karena bila tidak terhubung dengan cahaya Tuhan di dalam diri, tidak ada backup energi dari cahaya Tuhan di dalam diri, maka kita sendirilah, bukan para light worker itu, kita sendiri akan sangat sulit untuk bisa
mengatur pikiran serta perasaan, mengatur, memanage diri palsu kita, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Itu sangat sulit, luar biasa sulitnya. Dan juga bagian-bagian itu tadi, diri palsu, pikiran, perasaan yang tidak termanage adalah jalan masuknya musuh para light worker. Disebut sebagai dark worker. Mereka yang bekerja berdasarkan perintah dari iblis, setan, begitu. Versusnya atau musuhnya dari malaikat. Nah, bila para light worker tidak terhubung dengan cahaya Tuhan, saya tidak tahu, atau mungkin saya yang kurang paham bagaimana cara mereka mengatur pikiran serta perasaannya. Bagaimana cara mereka meningkatkan kesadarannya sehingga bisa masuk pada kesadaran, minimal kesadaran jiwa tenang. Minimal sekali harus masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sebab, maafkan iklan, ada pesawat lewat. Jangan lupa seruput kopi atau tehnya dulu. Sobat RTD, ambil jeda sejenak. Maintain, rawat kesadarannya. Oke, kembali lagi. Saya belum tahu, saya belum paham. Ini mungkin karena kapasitas atau referensi saya yang kurang begitu. Bagaimana caranya mengatur pikiran serta perasaan? Bagaimana caranya untuk bisa mengatur, memanage diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan? Bila tidak masuk pada kesadaran yang lebih tinggi, yang lebih dalam dibandingkan kesadaran diri palsu ataupun logika. Caranya bagaimana? Dan itu hanya bisa, menurut saya, menurut ilmu yang saya pelajari, itu hanya bisa terjadi jika ada backup dari percikan cahaya Tuhan yang ada dalam diri kita semua. Bila tidak, bila energi backup itu berasal dari makhluk lain, maka akan mengurangi level spiritualitasnya. Atau dalam bahasa yang lazim disebut, mengurangi tauhidnya. Karena ada sebuah hal yang tidak berasal dari Tuhan. Bisa saja ada pembelaan bahwa ya ini kita berdoa kepada Tuhan, kemudian muncullah si orang tersebut menolong. Bisa jadi, tapi apakah benar doa itu tersampaikan secara langsung kepada Tuhan? Kita tidak tahu. Dan itu juga bukan kapasitas kita untuk menjudge atau menghakimi. Yang kita lihat adalah mereka berbagi pada sesama, mereka berbagi pelayanan kepada sesama, itu sudah luar biasa sekali. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita seorang light worker? Apakah kita sudah bekerja untuk berbagi cahaya kepada sekitar kita? Karena itu sering sekali saya mengajak atau mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk mengambil jeda sesaat. Mengambil rehat. Rileks, tenang, damai. Masuki kesadaran jiwa tenang. Supaya pikiran serta perasaan dan diri palsunya bisa termanage dengan baik. Minimal teramati. Jika bisa mengamati pikiran, perasaan, serta diri palsu, jiwa ego, amarah, dan keinginan, maka itu sudah luar biasa sekali, sebuah pencapaian yang luar biasa sekali bagi kita semua yang belajar mengenai dunia spiritual. Dan bila bisa memanage, bisa mengatur, mestinya juga tahu apa yang harus dikerjakan. Dan beruntung sekali bagi kita semua yang sudah bisa mendapatkan panduan secara langsung dari navigator yang ada di dalam dirinya. Ada kecerdasan Tuhan yang muncul, mendampingi bila kita masuk pada kesadaran jiwa tenang. Pada kesadaran jiwa tenang, panduan-panduan dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri atau navigator akan lebih mudah disadari.
Bukannya panduan itu sebelumnya tidak ada. Ada, pasti ada. Cuman kurang disadari. Dan pada kesadaran jiwa tenang, kemungkinan besar komunikasi dengan navigator itu bisa menjadi interaktif. Kita bertanya, ada jawaban. Itulah maksud saya sebagai interaktif. Dan seharusnya juga para light worker bisa melakukan itu. Sehingga usahanya dalam berbagi cahaya kepada sekitar, berbagi kasih sayang, menjadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, menjadi lebih serius, lebih murni, lebih mudah akhirnya. Karena tidak mengandalkan lagi pikiran, tidak mengandalkan lagi logika. Mereka yang hanya mengandalkan logika, biasanya menjadi lebih sukar untuk menyelaraskan kehendak Tuhan dengan rencana-rencana pribadinya. Karena semuanya hanya berasal dari pikiran logisnya. Pikiran logisnya tidak mendapatkan input informasi dari jiwa tenang dan lagi masuk ke dalam lagi pada kesadaran Tuhan atau sang navigator. Hanya logisnya. Dan pikiran logis yang tidak didasari oleh kesadaran jiwa tenang adalah awal masuknya kegelapan ke dalam diri. Di sanalah dark worker atau pekerja kegelapan bisa masuk. Iblis atau setan itu menjadi lebih nyata. Tapi sebelumnya iblis atau setan atau dajjal atau orang-orang jahat ada apa enggak sih? Kalau menurut saya ada. Tapi saya jarang membahas karena lebih fokus kepada diri kita sendiri. Lebih fokus kepada pengembangan diri kita sendiri. Lebih fokus kepada ketenangan diri kita sendiri. Karena menurut saya itulah salah satu cara terbaik untuk menanggulangi masuknya kegelapan kepada diri kita. Kalau ada yang bilang bahwa terang dan gelap itu adalah satu sisi atau dua sisi dari satu koin yang sama, dualitas yang muncul, maka saya bilang itu betul sekali. Tapi karena kita masih hidup di dunia, tentunya kita harus bisa berandil. Atau minimal ngikutin deh, nggak usah andil. Ngikutin apa kata navigator. Mengikuti kata navigator itu berarti juga bisa memilah antara positif serta negatif. Sudah bisa mulai mengamati pikiran serta perasaannya. Sehingga akhirnya bisa mengarahkan. Apa yang saya bicarakan ini sebetulnya adalah sebuah kapasitas dari seorang light worker. Apa yang harus dilakukan. Tapi saya jarang share, baru kali ini saya share mengenai light worker. Jadi bagi sobat-sobat RTD yang sudah mulai latihan kesadaran, latihan ilmu spiritual, kesadaran, sudah mulai berusaha secara konsisten, istiqomah, masuk pada kesadaran jiwa tenang setiap saatnya, saya yakin tanpa sadar mereka adalah seorang light worker. Orang-orang yang berbagi ketenangan, energi ketenangan ke sekitar. Tanpa harus berbicara, energi ketenangan selalu hadir dari kita semua. Dari kalian Sobat RTD. Kepada sekitarnya. Dan tanpa sadar juga, kalian, saya, itu berbagi energi ketenangan kepada sekitarnya. Sebuah usaha dalam zona energi. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak tindakan secara fisik, energinya mengalir ke sekitarnya. Berbagi ketenangan. Orang-orang lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Banyak kedamaian yang akhirnya mewujud. Kebahagiaan itu tidak menjadi semu lagi.
Tidak harus dapatkan ini dan itu secara material, tapi ketika duduk diam, itu bahagia sudah muncul. Sebelum berusaha, sebelum melakukan action, sudah ada ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam diri. Itu modal yang luar biasa sekali. Dan tanpa sadar orang-orang yang seperti itu, dan berbagi hal-hal seperti itu pada sekitarnya, baik pada zona energi, ataupun fisik, atau perkataan, itu adalah seorang light worker. Oke, gitu dulu sharing saya. Coba Sobat RTD pada sharing di kolom komentar. Dan jangan lupa lihat di kolom deskripsi video ini mengenai referensi-referensi dari artikel saya mengenai light worker ini. Lain kali saya berikan panduannya jika tertarik untuk menjadi light worker. Tapi saya juga merasa bukan seorang light worker, hanya berusaha, karena saya hanya berusaha menenangkan diri saya sendiri, bukan orang lain. Tapi jangan khawatir, kita semua yang berusaha menenangkan diri sendiri, kita semua yang berusaha menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, supaya lebih mudah tenang, pada akhirnya tanpa sadar, berbagi energi ketenangan kepada sekitar kita juga. Kita tenangkan diri kita, maka sekitar kita pun akan jauh lebih tenang. Kita bisa damai, sekitar kita pun jauh lebih damai. Kita bisa bahagia, sekitar kita pun akan mewujud kebahagiaan. Jangan lupa sharingnya ya. Dan please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Supaya RTD channel ini makin berkembang. Itu saja. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.